Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Winda Francisca dengan NPM 190108/2011 pada mata kuliah genetika. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai ekspresi gen. Mengungkapkan, sedangkan gen adalah kode-kode yang berisikan huruf-huruf. Nah, untuk ekspresi gen sendiri berarti proses mengekspresikan kode-kode genetika. Nah, tahap ekspresi gen dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah transkripsi. Yang kedua adalah translasi. Nah, untuk transkripsi itu mempunyai arti adalah pemindahan informasi genetik dari DNA ke RNA. Sedangkan translasi sendiri adalah pemindahan informasi genetika dari RNA ke protein. Nah, di mana tempat terjadinya transkripsi ini? Terjadinya di inti sel pada nukleus. Sedangkan translasi terjadi pada sitoplasma, tepatnya pada ribosom. Mengetahui proses terjadinya ekspresi gen, boleh kita tonton video berikut ini. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Di dalam sel terdapat nukleus yang mengandung genom. Pada manusia, genom dibagi menjadi 23 kromosom yang dimana masing-masing kromosom tersebut mengandung untaian panjang yang disebut gen. Nah, gen terdiri dari DNA yang diikat histon. Gen merupakan bagian dari tiap DNA yang dapat membuat protein ketika DNA tersebut ditukar. Ada saatnya DNA melekat pada enzim. Di enzim rantai double helix, jika di enzim dari DNA akan terbuka lebar dan terpisah menjadi rantai DNA yang di atas dan di bawah. Pada saat menempel pada enzim, tiba-tiba datanglah nukleotida mRNA yang bergerak dari luar ke dalam. Pengikat nukleotida DNA pada lantainya paling bawah sesuai dengan kode genetiknya. Proses pengikatan tersebut akan menyusun nukleotida mRNA menjadi rantai yang disebut mRNA. Proses ini disebut juga dengan transkripsi. mRNA berfungsi sebagai tempat protein. Sebelum terjadi proses translasi, mRNA akan terjadi penghapusan serta penambahan. Nah, kemudian mRNA akan bergerak keluar di celah ruangan yang menuju dengan cara bergerak bebas di sitoplasma. Kemudian datanglah ribosom satu dan lainnya yang mendekat dan mengikat. Ribosom akan membaca mRNA dengan menyediakan rantai yang berikatan dengan amino yang disebut juga tRNA dari luar. Asam amino mengandung 20 jenis asam yang berbeda-beda yang disebut asam amino. tRNA telah menyiapkan 3 nukleotida sebagai antikodon. Nah, ketika sewaktu-waktu kodon mRNA akan membaca antikodon tRNA dengan pengikatan yang berurutan secara tripit. Karena tRNA dibaca, akibatnya asam amino yang sesuai urutan antikodon, tRNA akan mendorong kodon mRNA, kemudian terjadilah pengikatan antara asam amino yang terlepas dari satu tRNA dengan asam amino dari tRNA yang baru. tRNA yang baru mendorong mRNA sehingga tRNA itu ikut
terdorong, akibatnya tRNA yang melepas asam amino akan terjadi pengikatan antara satu asam amino dengan yang lainnya. Hasilnya, asam amino yang tersusun membentuk rantai yang disebut sebagai polipeptida, sehingga keluar dari ribosom. Proses ini disebut juga translasi. Jika translasi telah selesai, maka polipeptida akan terputus, kemudian polipeptida akan bergerak bebas sehingga lama-kelamaan melipat menjadi satu dan mengeras yang disebut sebagai protein. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai proses ekspresi gen. Terima kasih.